Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Feni Imelda Gating. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai impuls dan momentum. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Sederhananya, impuls merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Dalam mekanik klasik, impuls juga disimbolkan J atau LMP, adalah integral dari gaya V terhadap waktu T. Bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Jadi, impuls negatif berarti gaya total berada dalam arah negatif. Demikian pula, impuls positif berarti gaya total berada dalam arah positif. Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Hasil kali gaya resultan sigma F dan durasi gaya ini delta T, jika gaya tersebut konstan. Impuls gaya adalah penyebab perubahan gerak dan karenanya perubahan momentum. Jadi, impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Rumus impuls. Impuls sama dengan F delta T. Keterangannya, impuls yaitu besar impuls atau NS. F yaitu gaya yang bekerja pada benda. Satuannya yaitu N, dan delta T yaitu selang waktu, satuannya S. Impuls memiliki beberapa sifat penting. Pertama, impuls dapat menyebabkan perubahan momentum pada suatu benda. Kedua, impuls dapat dihasilkan oleh gaya yang bekerja dalam waktu singkat, seperti gaya ledakan atau gaya benturan. Ketiga, impuls dapat digunakan untuk menghitung perubahan momentum pada suatu benda dalam waktu singkat. Contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, gaya ledakan yang dihasilkan oleh suatu benda peledak. Kedua, gaya benturan yang dihasilkan oleh suatu kendaraan yang menabrak suatu benda. Dan yang terakhir, gaya yang dihasilkan oleh suatu pemukul bola yang memukul bola. Berikutnya yaitu momentum. Momentum merupakan besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Gaya atau kecepatan suatu benda yang bergerak, atau peningkatan dalam laju perkembangan suatu proses. Benda yang jatuh memperoleh momentum saat jatuh. Begitupun dengan kecepatan. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar momentumnya. Contoh lain dari momentum ialah dua bola tenis yang besarnya sama, dijatuhkan dari ketinggian berbeda. Bola yang jatuh dari ketinggian paling tinggi akan terasa lebih sakit jika menindih kaki. Persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan mv. Keterangan P yaitu momentum benda. Satuannya kilogram meter per second. M yaitu massa benda. Satuannya kilogram. V kecepatan benda. Satuannya meter per second. P sama dengan mv. Dari persamaan tersebut, Anda dapat melihat bahwa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Oleh karena itu, semakin besar massa atau kecepatan benda, semakin besar momentumnya. Satuan momentum adalah hasil perkalian satuan massa dan kecepatan. Dalam satuan SI, jika massa dalam kilogram dan kecepatan dalam meter per detik, maka momentum dalam kilogram meter per detik, satuannya yaitu kilogram meter per second. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum juga merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda.
Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan, kata momen bermakna waktu, yang pendek atau saat. Akan halnya momentum, KBBI memakainya sebagai saat yang tepat dan besaran yang berkaitan dengan benda yang besarnya sama dengan hasil kali massa benda yang bergerak itu dan kecepatan gerakannya. Kuantitas gerak. Contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi memiliki momentum yang besar. Sebuah bola yang dipukul dengan kecepatan tinggi memiliki momentum yang besar. Sebuah pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi juga memiliki momentum yang besar. Momentum memiliki beberapa aplikasi penting dalam fisika dan teknik, seperti pertama, menghitung gaya yang diperlukan untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Kedua, menghitung kecepatan suatu benda setelah mengalami gaya yang bekerja pada waktu singkat. Ketiga, menghitung energi kinetik suatu benda yang bergerak. Momentum memiliki beberapa sifat penting, seperti pertama, momentum adalah besaran vektor, artinya memiliki besar dan arah. Kedua, momentum adalah ukuran dari jumlah gerak suatu benda. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, semakin besar pula momentumnya. Ketiga, momentum dapat berubah jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda, seperti gaya gravitasi atau gaya gesekan. Terakhir, momentum dapat dipertahankan jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Materi berikutnya yaitu hubungan antara impuls dan momentum. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema. Impuls dan momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Momentum dan impuls terkait melalui hukum kekekalan momentum. Jika suatu benda mengalami perubahan momentum, maka impuls yang diberikan pada benda tersebut akan sama dengan perubahan momentum tersebut. Momentum dan impuls adalah dua konsep yang terkait erat dalam fisika. Impuls yang diberikan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan momentum pada benda tersebut. Hubungan antara momentum dan impuls digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika, seperti gerak benda, tabrakan, dan lain-lain. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda, yaitu momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Impuls sama dengan P2 dikurang P1. Impuls sama dengan M V2 dikurang M V1. Impuls sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1. Impuls sama dengan delta P V delta T sama dengan delta P. Rumus F sama dengan delta P per delta T. Keterangan F yaitu gaya, satuannya N. Delta P yaitu perubahan momentum, satuannya kilogram meter per second. Delta selang waktu, satuannya yaitu S. Persamaan di atas menyatakan bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Satuan impuls sama dengan satuan momentum. Satuan impuls adalah Ns dan satuan momentum adalah kilogram meter per second. Atau dapat menggunakan keduanya karena dimensinya sama. Contoh, sebuah bola yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per second memiliki massa 0,5 kg.
Jika bola tersebut mengalami gaya 10N selama 0,2 S, maka impuls yang diberikan pada bola tersebut adalah J sama dengan F kali delta T sama dengan 10N dikali 0,2 S. Hasilnya 2NS. Perubahan momentum bola tersebut adalah delta P sama dengan J sama dengan 2NS. Momentum awal bola tersebut adalah P sama dengan M kali V sama dengan 0,5 kg dikali meter per second sama dengan 2,5 kg meter per second. Momentum akhir bola tersebut adalah P ditambah delta P sama dengan 2,5 kg meter per second ditambah 2NS sama dengan 4,5 kg meter per second. Contoh kedua, mobil dengan massa 800 kg bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tentukan momentum mobil tersebut. Cara penyelesaiannya diketahui massanya yaitu 800 kg dan kelajuannya 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Yang ditanyakan adalah momentum. Jawab. Menggunakan persamaan P sama dengan MV. P sama dengan MV sama dengan 800 dikali 20 sama dengan 16.000 kg meter per second. Jadi momentum mobil adalah 16.000 kg meter per second. Contoh berikutnya, sebuah bola memiliki massa 500 gram. Dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per second dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, berapakah besar impuls bola tersebut? Pembahasannya dapat kita ketahui M sama dengan 500 gram. Diubah ke kilogram menjadi 0,5 kg. V sama dengan 30 meter per second. V aksen min 30 meter per second. Ditanyakan, berapakah besar impuls bola tersebut? Jawab, kita bisa gunakan hubungan impuls dan perubahan momentum. Impuls sama dengan delta P, sama dengan M dalam kurung V dikurang V aksen, sama dengan 0,5 dalam kurung 30 dikurang min 30 sama dengan 0,5 dikali 60. 60 kita dapatkan dari 30 dikurang min 30. Maka dapat diperoleh impuls sama dengan 30 Ns. Jadi besar impuls bola tersebut adalah 30 Ns. Terima kasih telah menonton.